Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Anin Setiawati dengan NIM 182221055. Di sini saya akan menunjukkan enggak. Hari ini kita akan membahas tentang several dependent variable. Jadi kita akan mengulik seputar several dependent variable. Kita mau diskusi ke ChatGPT dulu ya. Kita harus ke ChatGPT terlebih dahulu. Sebentar. Kenapa nih? Kok gini? Sebentar ya. Mungkin ini. Nah teman-teman, sudah nih. Sebentar. Tadi kan kita tulis dulu several dependent variables. Ini ya, kita enter. Sorry teman-teman, karena saya tidak bisa bahasa Inggris, ya kurang fasih sih ya, maka kita terjemahkan ke bahasa Indonesia aja ya. Kita tunggu. Kita harus memanfaatkan teknologi zaman sekarang teman-teman, karena ChatGPT ini juga bisa kita maksudnya kita ada tugas apa, kita bisa diskusi bareng ChatGPT, bukan hanya kopas-kopas ya teman-teman, karena harus disaring terlebih dahulu, nggak harus kopas nanti nggak dapet ilmunya teman-teman. Oh ya, saya mau menjelaskan terlebih dahulu ya. Several dependent variable ini menangani beberapa variabel dependent secara bersamaan dengan dapat melalui berbagai teknik multivariat. Dengan pilihan teknik bergantung pada sifat data dan pernyataan penelitian spesifik yang kita tangani teman-teman. Ini ada pendekatan umum nih, satu regresi multivariat atau MANOVA. MANOVA ini juga kita gunakan ketika kita memiliki beberapa variabel dependent atau kita ingin menguji nih apakah perubahan dalam variabel independen secara signifikan ini mempengaruhi variabel dependent atau tidaknya. Dan juga MANOVA ini sering banget membantu kita dalam memahami hubungan antara variabel dependent dan kumpulan variabel dependent lainnya. Ini yang kedua, ada regresi berganda multivariat nih. Teknik ini digunakan ketika kita ingin memprediksi beberapa variabel dependent berdasarkan satu atau lebih variabel independennya.
terserah kita ya, mau 1, 2, 3 atau 10 independen. Oke. Ini juga setiap variabel independen diprediksi juga dari kumpulan variabel independen yang sama untuk menghasilkan beberapa persamaan regresinya, teman-teman. Untuk yang ketiga nih yaitu structural equation modeling atau SEM. SEM ini juga teknik komprehensif yang memungkinkan kita bisa menganalisis hubungan kompleks antara beberapa variabel dependen dan independen dengan menggabungkan efek langsung atau tidak langsung gitu. Juga SEM ini menggabungkan analisis faktor dan regresi berganda nih, karena untuk memungkinkan pemodelan hubungan antara variabel laten. Untuk yang nomor 4 ada analisis korelasi kanonikal atau CCA. CCA ini digunakan untuk memahami hubungan antara dua set variabel di mana setiap set mengandung beberapa variabel. CCA ini juga mengidentifikasi dan mengukur asosiasi antara kedua set untuk menemukan kombinasi linear yang paling berkorelasi, teman-teman. Ini cocok banget sih ya, cocok banget sih. Untuk yang nomor 5 yaitu ada analisis jalur atau pen analysis. Analisis jalur ini perpanjangan dari regresi berganda yang memungkinkan pemeriksaan hubungan kasual antara variabel. Teknik ini juga digunakan untuk memodelkan hubungan langsung dan tidak langsung terhadap variabel, karena biasanya direpresentasikan dalam diagram jalur, teman-teman. Yang keenam itu ada analisis faktor. Analisis faktor ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor mendasar yang menjelaskan pola korelasi antara beberapa variabel dependen. Karena teknik ini juga mengurangi dimensi data dengan mengidentifikasi variabel laten yang menjelaskan varian yang kita amati. Yang nomor 7 ada analisis komponen utama atau PCI. PCI ini adalah teknik reduksi dimensi yang mengubah variabel asli menjadi set baru dari variabel tak berkorelasi yang disebut komponen utama. PCI ini sering juga digunakan sebagai langkah awal sebelum menerapkan teknik multivariat lainnya. Seru. Baiklah. Yang terakhir nih, yang ke-8 ada analisis cluster. Analisis cluster ini mengelompokkan serangkaian objek sedemikian rupa sehingga objek dalam kelompok yang sama atau cluster lebih mirip satu sama lain dibanding dengan objek kelompok lain. Teknik ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data multivariat maksudnya, teman-teman. Apa nih? Setiap teknik ini memiliki asumsi, kekuatan, dan keterbatasan tersendiri. Oke. Pilihan teknik sebaiknya dipandu oleh pernyataan, penelitian, sifat data, dan hipotesis spesifik yang sedang kita uji, teman-teman. Jika kita memiliki dataset atau pertanyaan penelitian tertentu atau khusus, kita bisa dapat membantu kita memilih teknik yang paling sesuai dan membimbing kita melalui proses analisisnya itu, teman-teman. Kita kuak lagi ya, bagaimana sih hubungannya dengan enggak. Kita mencari antara codingannya ya. Sebentar.
buatkan saya codingan tentang several dependent variables. Enter. Oh, jadi ini teman-teman, karena kalau semisal kita nyari apa atau nyari yang kita harus temukan terus kita nggak tahu jawabannya apa, coba aja chat GPT, semua masalah Anda akan lebih mudah. Kita klik lagi, bentar teman-teman. Nah, kita tadi kan ini kan, buatkan saya codingan tentang several dependent variable nih, langsung dikasih kan cara-caranya, bahasa Python-nya, terus penjelasannya lengkap kan. Ini berikut contohnya nih. Nah, contoh kode Python yang menggunakan regresi berganda multivariat untuk memprediksi beberapa variabel dependen nih. Kita akan menggunakan pustaka stat models untuk melakukan analisis ini. Misalkan kita memiliki dataset yang berisi beberapa variabel dependen, contohnya X1, X2, X3, dan beberapa variabel dependennya itu kita ibaratkan Y1, Y2, atau Y3 gitu ya teman-teman. Dataset ini bisa disimpan dalam format CSV, yaitu dengan langkah-langkah membuat data dari file CSV, terus memisahkan variabel independen dan dependen, melakukan regresi berganda multivariat, terakhir menampilkan hasil analisisnya. Ini ada contoh kodenya teman-teman, bisa dilihat ya. Kita menggunakan import import pandas teman-teman. Aku kira pakai import NumPy, ternyata pandas. Berarti untuk several dependent variable ini, kalau kita hubungkan dengan fisika komputasi ya teman-teman, di aku itu menggunakan import pandas, bukan import NumPy teman-teman. Jadi di sini pakai import pandas aspd, import stats model API SSM, import stats model formula API AS SMF gitu. Terus langkah pertama kita membaca data dari file CSV-nya dulu. Dari data sama dengan PD red CSV gitu. Lalu memisahkan variabel independen atau X dan variabel independennya atau Y itu pakai ini teman-teman. X sama dengan data yang kayak tadi ya, X1, X2, X3, terus Y1 nya, Y2 nya itu Y1, Y2 gitu teman-teman. Terus untuk menambahkan konstanta ke variabel independen untuk model regresinya, kita pakai X sama dengan SM .add underscore konstan X. Ingat ya teman-teman. Terus langkah selanjutnya itu kita membuat model regresi untuk Y1. Model Y1 nya ini ya, untuk model regresi untuk Y1 dan Y2 ini sama, cuman
Y1-nya nanti Y1 nanti kalau semisal nyari Y2 kita ganti Y2-nya gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya terakhir untuk menampilkan hasil analisisnya itu gunakan print, harus print. Kalau nggak ada print nggak bisa kalian menampilkan hasil analisis kalian itu. Harus kita print dulu, habis itu di run pasti akan menampilkan hasilnya teman-teman. Ini tuh sama ya isinya. Ini untuk hasil regresi Y1 itu model kita print dulu, print model Y1 summary. Kalau untuk Y2 kita ganti aja print model Y2 titik summary gitu aja teman-teman. Nah, ini ada penjelasannya teman-teman. Karena kenapa kita harus pakai data sama dengan PD, RED, CSV gitu. Ya, untuk membaca data dari file CSV-nya teman-teman. Nah, ini ada kan ya. Variabel independen, konstanta ke variabel independennya. Gitu kan. Ini ada penjelasannya teman-teman. Nah, ini nih untuk menggunakan kode ini pastikan kita miliki file CSV dengan kolom-kolomnya sesuai, yaitu X1, X2, X3, Y1 dan Y2. Bisa terserah sih teman-teman, tapi kan kalau independennya kan X, kalau independennya Y gitu ya teman-teman. Kita juga memerlukan pustaka pandas dan stat models yang bisa diinstal menggunakan PIP. Ini harus kita terus mempunyai viscodenya dulu teman-teman. Habis mendownload viscodenya, terus kita mendownload ini kan pandas stat modelnya, jadi bisa melihat regresinya di visual codingannya gitu teman-teman. Aku biasanya kayak gitu sih teman-teman. Mungkin aku nggak banyak tahu dan berpengalaman karena ini pengalaman pertama aku untuk menuntut ilmu dan juga mendapatkan ilmu ini menurutku sebuah cukup menarik dan unik karena bisa berhubungan dengan prodi aku teman-teman. Karena prodi aku fisika ya, jadi kayak ternyata fisika ini bisa nih kalau dijadikan codingan. Kayak banyak juga kan di aku juga memilih terdapat mata kuliah namanya fisika komputasi. Nah, ini tentang membahas codingan teman-teman. Makanya kenapa di sini setelah menjelaskan pemaparan several dependent variable itu, kenapa kok aku langsung menghubungkan dengan codingannya? Karena aku juga mempelajari codingan teman-teman. Kayak begitu. Kita mau nyari apa lagi nih teman-teman? Karena ini kan sudah ini ya udah aku jelaskan ya. Jadinya ini sih aku mau menambahkan sedikit aja ya dari aku. Karena several dependent ini karena the barrel variable ini kan masih
masih digunakan kan sampai saat ini itu juga karena sangat relevan dan terus dikembangkan nih dalam beberapa bidang penelitian ilmiah dan analisis statistik gitu teman-teman. Karena pengembangan ini kan terus berlanjut, kita harus memahaminya dengan cara memahami, mengukur, dan menganalisis dependent variable. Itu teman-teman. Aku juga ingin menambahkan karena pemahaman tentang dependent variable juga kan terus berkembang seiring dengan perkembangan dalam statistik inferensial dan analisis multivariat. Teknik-teknik ini juga baru dikembangkan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara variabel-variabel lainnya. Karena ini juga sangat penting sih, karena dependent variable tetap menjadi konsep yang penting dan terus dikembangkan dalam berbagai ilmu pengetahuan dan penelitian serta dalam menganalisis data teman-teman. Jadi kalau semisal kita harus memahami several dependent variables, harus memahami kita teman-teman, karena di seiring berjalannya waktu juga kan ada aja dikembangkan, ada aja modelnya, jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman juga teman-teman. Kalau misalnya zamannya harus kayak gini, ya kita harus mengikuti alurnya di zaman sekarang teman-teman, karena kita tidak bisa stuck di masa lalu aja. Kita harus bergerak ke depan karena juga mengikuti perkembangan zaman supaya tidak ketinggalan apa-apa teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf jika belibet ngomongnya dan kurang memahami bahasa aku. Aku minta maaf ya teman-teman. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.